kali ini saya Syara Ayu kembali lagi menemani seluruh pemirsa berasal dari Kota Baru Parahyangan yang mandiri, madani, dan alami. Yes, kita balik lagi ke KBP Talk. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat secara fisik? Bagus. Tapi sehat secara mental nggak? Nah, hari ini sengaja sekali Syara tidak akan sendiri. Syara akan ditemani satu orang dokter yang sangat mumpuni di bidangnya dan akan ngobrol-ngobrol. Dan kalau misalnya ngobrolin tentang era teknologi saat ini, digitalisasi, ini gadget jadi penting banget. Tapi katanya gadget itu ada dua manfaat yang kayak mata pisau. Bisa bermanfaat, bisa juga berbahaya. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih dan apa saja mengenai gadget dan yang lagi marak sekarang, yaitu bullying. Langsung saja, Syara sudah bersama dengan satu orang dokter yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pemirsa hari ini. Ada Dr. Eduardus Brodiawan Wigustama Emed, SCSPKJ. Sengaja Syara baca soalnya banyak banget gelarnya. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sehat, Sarah. Dok? Sehat. Iya, Dok. Halo pemirsa semuanya. Tuh. Sehatnya tidak secara fisik juga kan, Dok? Secara mental juga iya dong? Secara mental juga kita harus sehat ya. Wah, ini yang penting. Soalnya katanya kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh ini mental health katanya gitu ya, Dok ya? Iya betul. Memang harus sekarang dijaga. Nah, dokter, kalau misalnya ngobrolin tentang zaman sekarang, ngobrolin tentang teknologi, gadget kan jadi penting banget nih, Dok ya. Iya. Terus ada bahasa gadget tuh kayak dua mata pisau, bisa ada positifnya, ada negatifnya. Bener ya, Dok ya? Dan kecanduan tuh bahaya katanya, Dok. Iya, betul. Nah, sebagaimana kita tahu ya, sekarang kita katanya ya, waduh hidup di zaman era 4.0. Wah, ya. bener. Wah, bentar lagi kita mau 5.0. 5.0. Nah, jadi itu suatu era yang kita tidak bisa meninggalkan gadget. Ya. Bahkan sekarang sudah ada artificial intelligence ya. Wah, jadi semuanya itu kita mau scrolling medsos, TikTok, apa itu, wah, pokoknya yang kita suka itu bisa keluar semua. Gitu. Nah, tinggal itu, klik ya, Dok ya? Tinggal klik. Semuanya serba instan, semuanya sudah ada algoritmenya. Jadi kita, wah, buka ini suka, ya sudah yang keluar suka itu bisa tampil terus-menerus. Jadi kadang-kadang kita bisa sampai lupa waktu. Nah, kita terlalu banyak screen time yang seharusnya dalam sehari itu kita perlu membatasi screen time itu. Nah, itu nantinya memang juga bisa terkait sama kesehatan mental kita. Nah, sepenting apa sih kesehatan mental yang harus kita jaga nih, Dok? Jadi begini, kesehatan mental kita itu semuanya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan kesehatan mental itu biasanya berawal dari gangguan cemas dan depresi. Cemas dan depresi justru? Ya, cemas dan depresi. Nah, cemas dan depresi itu kadang-kadang kita bingung ya, kok bisa sih ya seseorang tuh bisa cemas? Kok bisa seseorang tuh bisa depresi? Nah, gampangnya mungkin seperti ini. Jika seseorang itu mengalami suatu trauma, mengalami suatu kesedihan, kekecewaan, ya kadang orang bilang datangnya bertubi-tubi, wah, sampai mungkin overthinking. Sudah overthinking, overwhelm ya, nggak bisa mengatasi ya. Nah, itu gampangnya dia bisa, kalau ini saya jelaskan secara ilmiah sedikit nggak apa-apa ya? Boleh dong, dokter. Ya. Jadi dia nanti ibaratkan kayak motor atau mobil itu ada tangki bensin ya. Oke. Nah, segala bentuk penderitaan, kecemasan, kesedihan itu akan membuat tangki bensinnya tuh sobek. Bocor akibatnya kan. Nah, yang di dalam tangki bensin itu apa? Hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu ada beberapa, contohnya seperti serotonin, dopamin, norepinefrin, oksitosin kalau pada wanita, endorfin yang kalau kita olahraga. Nah, itu bocor. Nah, yang terutama sering bocor adalah serotonin dan dopaminnya. Nah, kalau bocor, nah nanti otomatis bensinnya kan sedikit ya. Iya, nah, nanti berkurang ada bagian dari otak kita yang namanya pusat kecemasan lah, gampangnya seperti itu, atau amigdala. Nah, itu gampangnya dia kayak mencari-cari itu, mana ini bensinku, mana nih hormon kebahagiaanku. Ada, tapi ada pun kok cuma sedikit. Nah, akibatnya dia berontak. Karena dia berontak, dia jadi hiperaktivasi. Nah, akibatnya dengan hiperaktivasi itu dia menekan bagian otak yang lain juga. Jadi pertama cemasnya itu meningkat, cemas yang mungkin istilahnya terlalu berlebih. Kedua, terjadi gejala depresi juga karena pusat depresinya jadi kerjanya tidak bagus untuk memilah-milah mana yang seharusnya itu saya bisa fokus konsentrasi, jadi tidak bisa fokus atau konsentrasi. Makanya bisa timbul gejala-gejala depresi seperti sedih, anhedonia, atau energinya cepat habis, seperti itu.
Wah, ternyata sedetail itu dan Mhm. sekompleks itu ya, Dok, ya? Iya, jadi cemas depresi itu best friend lah, gampangnya seperti itu. Ini banget pemirsa nih, best Iya, friend banget ya. ada cemas pasti ada depresi dan sebaliknya. Gimana caranya, kita mengidentifikasi nih, Dok? Mhm, Kayaknya nih saya udah harus wanti-wanti mhm, dengan kecemasan yang kita mhm. punya nih, Dok. Nah, betul, terima kasih. Jadi cemas itu sebenarnya penting. Kalau Mhm, kita nggak cemas, kita nggak mungkin setiap hari mau bangun tidur, mau mandi, mhm, udah mager aja di rumah lah, tiba-tiba nanti uang datang sendiri. Nah, nggak mungkin ya. nggak mungkin. Cemas penting, karena cemas itu membuat kita tuh menjadi terpacu, kita mau kerja, kita mau melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya cemasnya sudah berlebih, dalam artian, loh, kok cemasnya ini kok hal-hal yang sebenarnya tidak bahaya, tapi dianggap bahaya. Itu pertama. Kedua, cemasnya ini sudah rasanya kayak di ujung tanduk. Jadi istilahnya, duh saya sudah nggak bisa apa-apa lagi nih. Saya mending, ya sekarang maaf ya banyak yang udahan aja atau sudah nggak Oh, mau apa-apa lagi. Nah, terus yang kedua itu juga ada ketegangan. Tegang banget rasanya jadi sampai nggak bisa santai. Nah, itu gejala anxious yang kedua. Nah, mmm, gejala anxious yang ketiga yaitu ada hiperaktivitas otonom. Apa itu? Jadi kita bilang biasanya psikosomatis. Jadi kita gemeteran, terus kemudian kita pusingnya kok pindah-pindah. Nah, mhm, seharusnya kan kalau pusing beneran ya, yang kita perlu juga ke dokter neuro, dokter saraf, atau dokter penyakit mhm. dalam, atau misalnya kita ada sesak, itu kan tidak tergantung sama stres. Nah, ini Oh, tergantung sama stres. yang tadi Sa- disebut psikosomatis itu ya, Dok? Munculnya lagi waktu kita stres, kita tertekan. Itu kadang-kadang ada punggungnya nyeri, terus kemudian kayak di tenggorokan tuh ada yang kayak mengganjal. Nah, itu salah satu gejala-gejala anxious. Hati-hati yang tadi disebutin sama dokter nggak enak. Hmm. Pundak kayaknya saya juga pernah deh, Dok. Iya ya, kita semua pernah kok, saya juga Oh, pernah. pernah, ternyata dokter juga pernah. Iya. Nah, dokter artinya ada beberapa hal yang Mm, mesti kita jadi, apa ya, catatan, oh kalau mm, misalnya udah merasa kitanya sudah terganggu, artinya mm. itu harus butuh bantuan gitu ya, Dok, ya? Betul. Dan juga begini, ada kriteria lain yaitu Mhm. sudah mempengaruhi dua lokasi kehidupan kita. Satu, Dok? Contohnya satu di pekerjaan. Oke. Misalnya di kantor kita anxious yang gejala tadi ya Mhm. muncul. Tapi kalau di rumah kita enggak. Oke. Nah, berarti itu belum belum perlu karena memang mungkin beban stresor di kerjaan memang berat. Di rumah kita tidak terganggu, kita ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak di rumah kita bisa Happy. happy lagi. Mhm. Itu bukan. Tapi kalau di kantor begitu, di rumah kayak gitu, kalau lagi di rumah kok pinginnya ngerjain kerjaan kantor dan kalau lagi di kantor pinginnya ngerjain apa pinginnya Santai pengen kayak di cepet rumah. santai-santai Mhm. di rumah lah itu berarti sudah mengganggu dua bidang kehidupan kita. Jadi kriterianya ada dua itu. Harus diantisipasi. Nah, dokter Mm-mm. dengan kondisi kecemasan, Mm-mm. depresi, dan lain dan tadi sudah sampaikan oleh dokter nih ya, ini berpengaruh nggak dengan kita yang, aduh ya udah deh daripada nggak ada lagi yang bisa kita lakuin, ya udah main gadget terus. Ini ada Mm-mm. ngaruhnya nggak sih, dokter? Betul. Jadi begini, pernah dengar self harm nggak? Nah, iya ya, Nah, lagi self harm happening ya. ya, lagi happening tuh. Betul. Mhm, Self harm itu kan bentuk kita menyakiti diri. mhm, Nah, sebetulnya itu bentuk self harm itu ada bermacam-macam. oke, Yang paling gampang adalah ya udah mungkin kalau kita lagi stres, kita lagi apa, ada beberapa remaja yang istilahnya tidak bisa mengatasi, mhm, lalu melukai diri sendiri. Tapi sebetulnya bentuk self harm lain adalah termasuk dengan adiksi. oke, Adiksi apa? Salah satu adiksi gadget. langsung simpen gadget. Enggak ya? Nah, gitu ya. Dari segi Jadi gadget kita nih. nggak menyadari. Mhm, Jadi kalau misalnya kita sehari itu kita bermain gadget itu tidak, kalau batasannya sih normalnya sih itu tidak lebih dari 8 sampai 10 jam. jam per hari untuk gaming loh ya, Mhm, untuk gaming. Tapi kalau gamingnya sudah lebih dari itu, bahkan sekarang itu yang kita masukkan kriteria sebagai gangguan gaming disorder, itu kalau sudah 80 sampai 100 jam per minggu. Berarti kalau dibagi mhm, 100 dibagi 7 ya 7. mungkin sekitar 14-an ya. Jadi kalau sehari kita 14 jam itu main game terus, nah itu berarti sudah termasuk salah satu bentuk self harm. Hati-hati, jangan-jangan si anak ini depresi, jangan-jangan si remaja ini ada gangguan kecemasan yang dia nggak bisa mengatasi gitu. Maka mungkin kalau cari koneksinya ya Iya, antara tadi gejala kecemasan, depresi atau apa kok bisa menjadi pelampiasannya ke gadget, gadget. mhm.
mungkin pelampiasannya bisa sekarang juga ada apa sih, judi online, nah Oh, seperti nah itu. itu bahaya ya. Nah, dan hati-hati juga kecanduan gadget itu atau yang kita bilang internet dan gaming disorder itu sudah masuk ke dalam kriteria gangguan jiwa. Sekarang ini dok. Sudah masuk kita ada istilahnya nama kayak DSM-5 ya, sudah dimasukkan ke situ. Karena apa? Yang pertama sudah ada gejala-gejala seperti kayak orang adiksi. Jadi gejala-gejala orang adiksi itu contohnya yaitu apa? Jadi pertama dia tidak bisa menyetop. Tidak bisa menyetop dan istilahnya itu sudah menjadi kehidupannya. Bangun tidur langsung ngegame. Siang ngegame, sore ngegame, malam ngegame lagi. Bahkan dia meninggalkan activity daily living-nya. Contohnya apa? Nggak mau mandi, nggak mau makan. Jadi sampai dia itu makan itu mie ayamnya dimasukkan dalam plastik. Terus langsung dimakan seperti ini, disobek terus dimakan seperti ini. Ada sampai kayak gitu dok? Ada sampai kayak gitu karena dia nggak mau meninggalkan mouse-nya. Nah, terus kemudian ada juga gejala withdrawal. Jadi withdrawal itu gampangnya kalau kita bilang kayak sakau. Nah, jadi kalau nggak game tiba-tiba sudah di stop apa, wah dia craving. Dia itu kayak orang bingung, kayak kesakitan, nyeri, seperti ada itu. sesuatu yang hilang yang biasanya dilakuin jadi nggak ada jadinya. Jadi dia sampai berontak, sampai dia kayak alam bawah sadarnya itu dia kayak harus dapat game ini. Kalau misalnya judi online gitu ya harus bisa dapat. Mungkin kalau HP-nya udah diambil, pinjam HP orang lain buat mainin slot dan lain sebagainya. Wah. Nah, jadi hal seperti itu. Ada lagi juga sampai istilahnya dia mau berbohong, mau bohongin orang tuanya demi beli game voucher, atau mau berbohong demi biar dia bisa tetap pegang HP. Orang tuanya ngelihat, oh sudah tidur ya, padahal dia pura-pura. Terus nanti orang tuanya pergi, main lagi sampai pagi. Nah, seperti itu. Artinya akan ada peran orang tua yang menjadi penting dok ketika melihat remaja atau anak-anak kita akhirnya kecanduan dengan gadget ini ya dok? Betul, itu sangat perlu dari orang tua. Kemudian kalau mungkin ada pendidikan juga ya di sekolah ya. Jadi sekolah-sekolah juga memberitahu bahwa batasan main gadget sehari itu baiknya berapa gitu. Karena mungkin kadang kita nggak sadar loh, kok bisa ya orang itu kok main gadget sampai berjam-jam kok bisa betah ya. Nah, mungkin bisa saya jelaskan, itu terkait sama hormon neurotransmitter di otak yang namanya dopamin. Nah, yang saya jelaskan tadi ya, tangki bensin ada hormon-hormon serotonin, dopamin, norepinefrin, oksitosin, endorfin. Nah, kalau dalam kita bermain gadget itu yang berperan dia dopaminnya. Sewaktu kita bermain gadget, kita akan mendapatkan lonjakan dopamin, hormon kesenangan. Nah, dopamin adalah hormon kesenangan yang dia instan. Nah, itu istilahnya dia bisa toleransi. Toleransi itu semakin lama semakin nanjak, semakin naik. Jadi kayak istilahnya dosis kalau dia kecanduan obat itu dosisnya mintanya miligramnya naik terus. Jadi yang terjadi pada kenapa kok anak remaja atau orang itu bisa kecanduan judi, kecanduan gadget, karena itu ada dopamin yang naik, hormon kesenangan sesaatnya tuh naik. Akibatnya kalau melampaui batas tertentu, itu dia sudah tidak bisa kontrol lagi. Nah, sewaktu dia berpuasa atau dalam artian dia tidak main gadget, terjadi sakau tadi. Karena kadarnya kan turun. Nah, tapi kalau kita normal, kadar kita nggak kecanduan, karena kita sudah tidak pernah melebihi batas dopamin yang seharusnya, kita berhenti bisa, santai aja, nggak ada gadget pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah kecanduan tadi, dopamin levelnya sudah high terus, kita mau berhenti nggak bisa, gitu. Karena levelnya harus se-high itu baru dia merasa puas, rewardnya baru fungsi rewardnya baru tercukupi. Nah itu kenapa kok nggak bisa meninggalkan gadget, kenapa kok nggak bisa meninggalkan kadang-kadang adiksi-adiksi yang lain. Nah, makanya kita sebagai orang tua perlu peran aktif ya, dalam artian sejak kecil sudah kita biasakan gitu untuk membatasi gadget dalam sehari. Ada sih rules-nya berapa jam gitu ada. Dok, kalau misalnya kita ngobrolin tentang bagaimana peran orang tua untuk bisa membatasi anaknya, sebetulnya remaja atau anak ini kapan sih siap untuk diberikan gadget secara mental nih dok? Baik,
Nah, kalau kita bilang di industri sekarang ya, masih kalau di industri ya sekarang itu kan apa? Eranya lah ya Dok ya. Eranya 4.0, kita bener-bener nggak ngasih gadget nggak bisa. Nggak mungkin Anak-anak ya. saya juga mereka juga tetap megang HP. Tapi dalam artian begini, ada batasan usia dan jamnya. Jadi begini, di bawah 1 tahun tidak boleh sama sekali gadget. Ya, tidak boleh sama sekali di bawah 1 tahun. Umur 1 sampai 4 tahun boleh, tapi sehari hanya 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam gadget ya, Dok? Gadget maksimal. Semisal anak itu masih merengek-rengek atau apa, kita harus tegas. Gitu. Dan kita kalau bisa sebagai orang tua jangan menunjukkan kita juga sedang bermain gadget. Nah itu ya, itu bahaya nih. Ngumpet kayak di toilet. Bisa. Perlu ngumpet kayak di mana gitu. Makanya kadang-kadang bapak itu kalau di toilet lama banget ya. Nah itu biasanya main gadget. Sampai ya, kalau juga. di IG itu keluar dapat reward bahwa terlalu lama di toilet. Nah contohnya seperti itu. Nah tapi itu penting supaya apa? Anak itu tidak melihat orang tua saya juga menunjukkan bahwa dia juga tidak bermain gadget. Nah itu ada lagi itu apa namanya hubungannya sama pola asuh. Jadi kita sebagai orang tua, kita pola asuh itu yang paling bagus otoritarian. Nah, kan ada yang otoriter. Otoriter itu begini, kamu harus gini. Nggak boleh gadget, nggak boleh ini. Tapi habis ngomong gitu bapaknya main jam-jaman. Ya, main game juga. Ya. Tidak mencontohkan. Terlalu permisif. Oh iya boleh kamu main gadget dah terserah. Seharian yang penting kamu diem lah. Nggak bikin ribut di rumah. Itu terlalu permisif, nggak baik juga. Yang paling bagus adalah otoritatif atau otoritarian. Jadi itu adalah begini, kita memberikan batasan, tapi kita juga memberikan contoh. Kita memberikan teladan juga. Yuk main sama bapak, main sama ibu, main apa sajalah. Mau selotip dikasih bola atau apa, atau kita berusaha bikin main dari kardus-kardusan atau gimana. Dan yang baiknya adalah yang melatih motorik kasar dan motorik halus. Gitu. Nah 1-4 tahun tadi Dok. Nah berikutnya Dok, yang umur di atas 4 tahun? Berikutnya nanti disesuaikan. Gitu. Tapi kalau bagusnya sih sehari tetap 2 jam, maksimal banget 3 jam. Gitu. Nah kadang-kadang nawar juga ya. Udah bergening anaknya nih. 2 jam buat main game, yang 2 jam lagi buat ngerjain tugas sekolah. Nah, karena kan tugas sekolah sekarang, ya? Anak-anak sekarang tuh tugas sekolahnya harus pakai HP. Iya, nah, betul. Kalau itu kita diskusi deal-dealan aja. Oke, main game 2 jam, tugas sekolah 1 jam. Nah, jadi memang betul harus pengawasan orang tua jadi penting ya Dok ya? Ya, jadi kita harus hati-hati di situ juga. Dalam artian tadi, ya mungkin saya bilang, dibatasin, terus kemudian istilahnya pembatasan jamnya juga. Nah, kemudian yang tidak lupa juga kita harus ada aktivitas-aktivitas yang mengalihkan mereka supaya mereka nggak terlalu pegang gadget. Gampang gini, mungkin kalau di zaman kita dulu, kita waktu kecil sudah diajarkan ya untuk mulai aktivitas bantu-bantu ibu bapak di rumah. Sudah diajarkan mencuci, diajarkan menjemur pakaian, terus cuci piring seperti itu. Minimal cuci sepatu sendiri lah ya Dok kan? Nah betul, jadi anak-anak sekarang juga harus bisa begitu. Tapi kita sebagai orang tua jangan cuma itu dicuci piringnya. Caranya nyuci gimana? Kita harus di sebelahnya dulu. Gini loh caranya nyuci. Nah itu yang otoritatif tadi, yang paling bagus untuk kita mendidik anak. Terus kemudian kita beresin apa itu kita harus nyontohkan atau melibatkan kita. Kita libatkan dalam keseharian kita. Misalnya kita mau cuci mobil apa cuci motor, anak kita ajarin, ya udahlah nggak apa-apa dia basah-basahan. Tapi dia tahu cara ngelap, cara ini. Karena sekali lagi yang dibutuhkan anak itu sebenarnya adalah bermain. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa anak-anak itu bermain. Bahkan itu ada literatur yang bilang play atau bermain itu adalah bentuk wadah anak itu untuk curhat. Kalau dewasa kita bisa curhat ya. Saya curhat sama psikolog klinis, misalnya kita curhat sama psikiater atau curhat sama teman yang kita percayai. Anak-anak kira-kira bisa curhat nggak? Enggak sih Dok ya. Nggak bisa. Nah, mereka bisanya adalah melampiaskan dalam bentuk bermain. Dalam bermainlah itu dia sebenarnya melepaskan stresnya. Nah, cuma anak-anak sekarang, memang saya sendiri juga punya anak-anak saya juga mau keluar nggak ada temennya. Ternyata tetangga-tetangga juga pada main gadget semua di rumah. Iya itu ya. Mainnya main beneran ya, bukan main gadget ya Dok ya? Harusnya. Makanya kita
harus mendorong anak supaya ya sekarang kan udah nggak ada alasan ya. Dulu mungkin COVID, jangan keluar, bahaya. Sekarang nggak ada alasan, keluar aja, bermain, latihlah motorik kasar mungkin dengan bersepeda, terus main mungkin hal-hal mungkin yang olahraga. Nah kemudian motorik halus juga kita latih juga, misalnya dengan bermain yang di dalam, misalnya bermain puzzle, terus kemudian bermain melipat kertas, motong-motong. Nah itu yang kadang-kadang kita sebagai orang tua kita harus telaten di situ. Wah, seru nih. Emang pengawasan orang tua jadi penting, membersamai anak juga jadi penting ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya kita lihat nih kan sekarang banyak sekali kasus-kasus tidak hanya kecanduan gadget, kecanduan main gadget yang betul-betul lama, tapi akhirnya juga banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan bullying. Ada kaitannya nggak nih, ada korelasinya nggak sih dok dengan kecanduan itu dengan bullying ini? Baik, ya jadi begini ya, tantangan kita sebagai orang tua saat ini adalah mungkin menghadapi anak. Dalam artian begini, anak sekarang beda dengan zaman dahulu, dan kita harus bisa mengikuti, bukan kita menyalahkan ya. Anak zaman sekarang gini, tidak. Tapi yang penting kita bisa mengikuti. Eranya sudah berbeda. Kalau dulu era itu istilahnya orang tua memberikan perintah apa, anak harus nurut dan tidak banyak bertanya. Tapi sekarang anak-anak sekarang kita malah bersyukurnya apa? Mereka kritis dan pinter. Kita harus punya 1000 alasan kalau anak itu bertanya. Nah, kita bisa istilahnya meminimalisir hal-hal itu, atau kita bilang istilahnya bagaimana sih supaya kita bisa minimalisir bullying itu dengan apa, gitu ya, kan pertanyaannya seperti itu. Iya betul. Sekarang banyak bullying atau apa. Jadi begini sebetulnya, bully itu istilahnya itu suatu tindakan yang repetitif, berulang-ulang, dan istilahnya di situ ada yang lebih dominan dan ada yang lebih lemah. Kalau misalnya cuma mengejek sehari, besoknya tidak dilakukan lagi, itu bukan bully. Dan sama orang yang sama terus. Gitu. Dikatakan bullying itu ya? Bullying. Jadi sama orang yang sama terus, setiap hari, berapa minggu, berapa bulan, dan itu istilahnya menyudutkan dan menurunkan harga dirinya. Nah, itu yang kita sebut dengan bullying. Nah, kita perlu tahu bahwa baik pembuli maupun yang dibully itu, kenapa sih seorang kok bisa jadi pembuli? Nah, sudah bisa dipastikan pasti ada masalah. Nggak mungkin seorang bisa menjadi pembuli kalau dia tidak ada masalah. Contohnya apa? Dulu mungkin dia pernah dibully sebelumnya. Dia dulu juga korban bullying. Bisa juga itu. Kedua, bisa juga karena pola asuh keluarganya. Keluarganya tidak harmonis, atau mungkin keluarga tidak bisa, walaupun harmonis tapi ternyata orang tuanya baru pulang malam, sibuk. Terus di rumah dia sama pengasuh. Pengasuhnya juga tidak bisa memberikan dia ketenangan, dan juga makanya kita bilang itu multifaktorial ya. Jadi bisa dari peristiwa pola asuh, bisa juga dari genetik, misalnya orang tuanya itu pencemas dan mendidik anaknya dengan situasi yang mencemaskan atau situasi yang tegang terus, otomatis anak itu juga timbul depresi. Jadi itulah yang terjadi pada seorang pembuli. Jadi kalau pada korban bullying biasanya dia karena dia tidak percaya diri, merasa dirinya tidak berharga, karena juga bisa mungkin ada masalah di keluarganya. Makanya itu sejak kecil perlu kita memberikan anak itu suatu penekanan bahwa kamu ini berharga. Semua manusia itu sama-sama menghirup oksigennya, ya kan? Jadi kita harus memberikan rasa kepercayaan diri kepada anak. Nah itu biasanya kalau yang menjadi korban bullying seperti itu. Makanya kalau kadang-kadang saya memberikan masukan atau saran, itu istilahnya kalau anak itu kita harus memberikan bahwa anak itu kalau mau berangkat sekolah mau apa tuh paling kalau mau jalan tuh harus tegak, percaya diri, gitu, harus berani. Terus kemudian jadi dia biasanya kan kalau pembuli itu kan dia memilih, nggak mungkin seorang pembuli memilih seseorang yang lebih kuat, powerful gitu ya, atau lebih dominan, lebih tegap, nggak mungkin. Dia pasti yang kelihatannya cupu, lebih kecil, lebih pendek, terus gerak-geriknya kayak grogi-grogi ya, seperti itu, pasti yang dipilih seperti itu. Nah, jadi kita harus memberikan ke anak itu rasa percaya diri. Nah, gimana kita bisa memberikan anak-anak itu rasa percaya diri? Yaitu kita dengan memberikan suatu kebebasan bagi mereka. Pertama, dikasih waktu bermain untuk motorik halus dan motorik kasar yang cukup.
Kedua, dilihat bakatnya. Bakatnya juga yang penting. Misalnya dia bakat musik kita leskan bisa, dia bakat olahraga kita leskan juga olahraga. Supaya apa? Supaya dia itu ada sesuatu yang dibanggakan. Pernah nggak kadang-kadang kita waktu kecil tuh merasa, aduh aku ini nggak pede karena nggak punya apa-apa. Nggak bisa apa-apa Nggak bisa. gitu Tapi ya. kalau kita sudah les piano apa, aku bisa piano Oh kok. iya betul. Jadi agak Karate, pede. langsung pede gitu Kita ya. lagi sedih pun kita, aku punya ini kok, punya kelebihan, aku bisa main basket kok. Walaupun aku nggak pinter di bidang itu, tapi aku main basket pinter. Nah, jadi hal seperti itu yang membuat kepercayaan diri seorang anak supaya dia kalau misalnya mau dibully, dia bisa pasang badan lah, gampangnya seperti itu. Dan juga tidak lupa sebetulnya juga pengawasan dari pihak sekolah. Itu juga penting ya, Dok? Gitu. Jadi perlu dari pihak sekolah itu memberikan suatu session khusus untuk baik pembuli, baik korban ada di situ dan juga bystander. Bystander itu orang yang melihat. Nah, kan ada yang menontonnya kan. Nah, penontonnya itu bystander. Bahwa gini, di sekolah ini kita mau ada gerakan anti bullying. Tidak boleh lagi ada yang membuli. Geng-geng atau apa itu diawasi dari pihak sekolah. Tidak boleh terjadi. Dan juga kalau misalnya ada apa-apa, bystander tadi yang menonton harus berani segera lapor. Bisa ke petugas kantin, ke satpam, dan petugas kantin, satpam, guru, pokoknya semua siapapun lah orang dewasa yang di sekolah itu harus sudah sepakat. Begitu ada laporan harus mereka datang. Karena apa? Nah, ini ada penelitian yang mengatakan bahwa jika pembulian terjadi dan dalam 10 menit itu 10 detik itu bisa ada orang dewasa yang datang atau mengatasi, itu bisa berhenti. Tapi kalau sudah lewat 10 menit, 10 detik, maaf, itu yang pembulinya akan semakin dominan. Wah, itu. Pokoknya jadi akhirnya dokter langsung mengeluarkan ini tipsnya nih ya. Dari pihak sekolah, dari orang tua, dari anaknya sendiri kita harus bekali. Nah, dokter, boleh nggak satu lagi nih? Ada tips nggak kalau misalnya kita bisa mencegah anak-anak kita biar tidak gadget addict gitu nih, Dok? Oh iya. Jadi begini, pertama kita harus memberikan perhatian yang cukup ya. Misal kita kerja juga nggak apa-apa kok. Kadang kita bilang, aduh kerja nggak ada waktu. Ada. Gitu. Sehari kan 24 jam. Pulang malam masa kita nggak ketemu sama sekali. Iya sih. Atau mungkin ya kalau tidur, kalau nggak Sabtu Minggu pasti ada waktu. Iya. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan waktu kepada anak. Dalam artian bukan masalah jamnya berapa jam, tapi kasih sayangnya. Gitu. Kita memberikan perhatian, kita peluk, kita kasih tanyain yang kamu alami apa aja, dan kita juga kita bisa melihat paling gampang adalah akademiknya. Jangan-jangan anak kita dibully atau jangan-jangan anak kita yang jadi pembuli. Iya. Itu sudah bisa terlihat dari akademiknya. Kalau akademiknya dia turun, bisa mungkin itu bisa terjadi gejala depresi atau cemas. Untuk memastikan lagi boleh istilahnya konsultasi ke kami, ke psikiater atau mungkin ke psikolog klinis juga bisa. Karena kita ada istilahnya kayak alat screening ya. Itu ada yang bentuknya itu online, ada yang bentuknya juga kuesioner gitu. Nah, itu nanti diisi oleh si anak sendiri, kemudian si orang tua juga untuk cross check. Nah, itu namanya kita SDQ atau Strength Difficulty Questionnaire. Itu bisa itu sebagai screening awal. Anak saya ini sebenarnya bermasalah nggak sih? Nah, gitu. Jadi kita benar-benar bisa mengetahui dengan cara konsultasi. Kalaupun nanti sudah terlihat indikasi-indikasinya bisa langsung dibawa aja gitu ya, Dok ya? Betul, ya. Nah, dibawa kemana kalau misalnya mau ketemu sama dokter nih? Ini. Boleh dibawa ke Polipsikiatri di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Nah, itu nanti saya praktek setiap hari. Setiap hari nih, dokter? Sabtu, gitu. Untuk jamnya, untuk umum itu saya biasanya di pagi jam 8 sampai jam 1 siang. Dan saya juga melayani BPJS juga. Kalau BPJS itu Senin sampai Jumat, tapi mulainya siang jam 1 sampai jam 4 sore. Gitu. Full Dokter Odi akan ada di sini ya? Ya, boleh nanti bisa. Karena belum tentu juga ya. Siapa tahu memang ciri kepribadiannya introvert. Kita sudah sangka loh, ini anak saya depresi, Dok, gini. Setelah dilakukan screening, oh ternyata aman. Dia resiliensi atau ketahanan dirinya bagus. Cuma memang tipenya dia introvert. Jadi jangan dulu langsung dijudge gitu ya, Dok ya? Betul, ya sekali lagi boleh di cross check-kan dulu, diperiksakan dulu ke kami.
Nah, gitu pemirsa. Banyak sekali obrolan yang kalau misalnya kita ngobrol nih bisa sampai 3 jam kayaknya Dok, nggak Iya iya, selesai. nggak kerasa ini ya. Nggak kerasa banget. Dan kalau misalnya ngobrolin tentang apa yang terjadi sama putra-putri kita, mungkin Mhm, pemirsa juga di sini agak penasaran. Kalau misalnya melihat ada indikasi bisa langsung saja dibawa ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan yang iya. berada di Kota Baru Parahyangan. Dokter Odi siap tiap hari ya Dok ya? Iya, tiap hari Senin Tiap hari. sampai Sabtu ya. Nah, gitu pemirsa. Jadi, kalau misalnya nanti pemirsa ingin sehat secara mental tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga terutama anak-anak kita, ya bisa saja langsung konsultasikan. Bisa juga harus menjaga hubungan terhadap keluarga berarti ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, Dok, terakhir nih, Mhm. ada tips nggak buat kita untuk menjaga agar kita tetap sehat secara mental, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga nih, Dok? Oke, jadi begitu, kita misalnya mau, apa namanya, tips dan triknya tadi ya. Yes. Nah, Biar sehat mental pertama, nih. nah, sehat fisik dulu. Sehat fisik dulu yang Ya, pertama. yang pertama. Jadi kalau misalnya, kita fisiknya sehat, itu biasanya nanti mentalnya juga bagus, ya. Terus kemudian yang kedua, itu juga kita harus aware ya, Aware. aware sama diri kita sendiri. Kita ini masih yang tadi tanda-tanda anxiety atau depresi saya bilang tadi sudah ada belum? Gitu, sudah melewatin 2 bidang atau belum kehidupan kita. Terus kemudian kita harus menyadari bahwa it's okay not to be okay. Gampangnya kayak gitu ya. Nggak apa-apa kok. Kita lagi ngedown, Mhm. kita lagi sedih, kita lagi susah. Namanya juga manusia. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kita kuat. Nggak mungkin kita itu bisa dalam hidup ini segala hantaman, tekanan dunia tuh kita bisa tahan. Mhm. Nah, kita harus bisa tahan itu. Nah, tapi kalau kita sudah kewalahan, segeralah periksakan ke psikiater atau ke psikolog klinis juga boleh. Nanti kita dengan senang hati kita membantu dan jangan takut. Kan kesannya kadang-kadang aduh, ke dokter jiwa nih saya Iya, gila gitu ya. ya. Padahal enggak ya itu, Dok, ya? Enggak, karena untuk gangguan jiwa sendiri dibagi dua, yaitu neurotik dan psikotik. Mhm. Psikotik ya udahlah yang kita rawat di RSJ, yang atau kita bilang bener-bener gila ya, mungkin seperti itu ya. Tapi neurotik itu yang gangguan cemas, depresi, susah tidur, mungkin juga OCD atau fobia. Nah, hal seperti itu yang gangguan neurotik. Nah, dengan senang hati kita nanti layani. Yang Nanti penting bisa berkonsultasi dulu. Belum tentu juga pakai obat. oh. Gitu. Karena kita ada 2 modalitas utama. Ya. Yaitu psikofarmasi, yaitu kita kasih obat ya. Mhm. Yang kedua psikoterapi. Ya, psikoterapi itu kita ngobrol-ngobrol, terus nanti kita cari solusi terbaiknya apa. Jadi intinya kita harus sama-sama sehat secara mental, utamakan yang pertama sehat fisik dulu ya, Dok Sehat fisik ya. dulu. Terima kasih. Nah, pemirsa itu tadi obrolan saya bersama dengan Dokter Odi yang tentu saja kalau misalnya punya waktu banyak, wah ini 3 jam juga nggak akan selesai. Nah, untuk pemirsa jangan lupa kalau misalnya kita sudah melihat, kita harus tetap sehat secara fisik dulu, baru sehat secara mental. Dan kalau penasaran seperti apa kondisi mental kita, bisa langsung datang saja ke rumah sakit yang berada di kawasan Kota Baru Parahyangan, yaitu Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan. Ini dia Boromius Group Healthcare. Langsung datang saja ketemu Dokter Odi di sana. Syaratnya harus pamit pemirsa, jangan lupa tetap jaga kesehatan kita, tidak hanya sehat secara fisik, sehat secara mental. Sampai jumpa lagi, dadah. Dokter Odi terima kasih.